Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah akhirnya kelompok kami dapat menyelesaikan tugas video ini sampai dengan selesai. Kemudian tak lupa pula salawat berangkaikan mutiara salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Ibu Fatkul Bariyah, dan yang saya cintai teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang taharoh, yang mana taharoh ini adalah perintah agama kita untuk bersuci dari hadas dan najis, yang mana materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Hikmah Ramadhani dengan judul Macam-macam air. Kepada Saudari Hikmah Ramadhani dipersilahkan. Macam-macam air ada 4. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan yang digunakan untuk bersuci, yaitu ada 7 macam. Yang pertama, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air hasil dari hujan es. Yang kedua adalah air yang suci tapi tidak mensucikan, yang telah berubah warnanya, yaitu seperti air teh, air kopi, dan lainnya. Dan air yang berasal dari buah-buahan seperti air kelapa dan air tebu. Yang ketiga adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang sudah terkena oleh najis, yang telah berubah sifat, rasa, aroma, dan warnanya, seperti air yang sudah dijatuhi oleh kotoran tikus. Dan yang keempat adalah air makruh. Air makruh adalah air yang keadaannya terlalu panas ataupun terlalu dingin sehingga dapat membahayakan kesehatan. Air makruh tersebut terbagi menjadi 2, yaitu air musamas dan air mustakmal. Adapun dalil Al-Quran terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 11 yang berbunyi wa anzalna minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih, dan surah Al-Furqan ayat 48 yang berbunyi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin wala sadaqatun min qululin, yang artinya tidak akan diterima sholat seseorang yang tidak bersuci dan sedekahnya orang yang berasal dari harta curian. Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Helmalia dengan judul Istinja. Kepada Helmalia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmalia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beristinja. Pertama, pengertian istinja. Dalam ilmu fikih, istinja berarti membersihkan sesuatu najis yang keluar dari kubul atau dubur menggunakan air dan batu, dan benda sejenisnya yang bersih dan suci. Adapun hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan beristinja, yang berbunyi, Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu bila ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Baihaqi, Abu Daud, dan Tirmizi. Adapun cara sah beristinja menggunakan batu. Yang pertama, dengan menggunakan 3 batu atau 3 buah sisi dari satu batu tersebut. Lalu yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Dan yang ketiga, najisnya belum mengering. Maksudnya di sini, najisnya itu baru saja keluar. Lalu yang keempat, najisnya belum berpindah dari tempat najis tersebut keluar. Lalu, larangan beristinja. Yang pertama, benda yang licin. Jadi beristinja itu tidak boleh menggunakan benda-benda yang licin.
Contohnya seperti kaca. Beristinja harus menggunakan benda-benda yang kasar. Dan yang kedua, benda yang kita hormati. Maksudnya di sini, benda yang kita hormati itu kita tidak boleh menggunakan seperti makanan. Contoh dari makanan tersebut misalkan roti. Walaupun roti itu kesat, namun ia tidak dapat kita gunakan untuk beristinja. Karena roti termasuk benda-benda yang kita hormati. Lalu adab beristinja. Yang pertama, hendaklah kita memakai alas kaki. Lalu yang kedua, hendaknya jauh dari keramaian dan tidak berkata-kata. Lalu yang ketiga, jangan buang air besar di air yang tenang atau air yang tidak mengalir. Dan yang keempat, jangan buang air kecil maupun besar di lubang-lubang tanah. Dikarenakan nanti takutnya terdapat hewan-hewan kecil yang ada di lubang tersebut. Makanya beristinja tidak boleh kita lakukan di lubang-lubang tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Hesrian Tera. Kepada Saudari dipersilahkan. Terima kasih kepada Helmalia atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Adapun dalil tentang wudhu diantaranya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki." Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya syarat wudhu yaitu yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, yang keempat menggunakan air yang suci lagi mensucikan, dan yang kelima tidak ada yang menghalangi air wudhu mengalir. Selanjutnya rukun-rukun wudhu yaitu yang pertama niat. Menurut mazhab Syafi'i, hukum niat ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan serta kedua siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dan yang keenam tertib. Selain syarat dan rukun wudhu, ada juga sunnah wudhu. Yang pertama, membaca basmalah saat awal berwudhu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh lubang hidung sebelum berniat. Yang kelima, menyapu seluruh kepala dengan air. Yang keenam, mendahulukan anggota tubuh kanan daripada kiri. Dan yang ketujuh, menyapu kedua telinga luar dan dalam. Sekian penjelasan dari saya tentang wudhu. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang tayamum yang akan dijelaskan oleh Ghea Safira. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya materi keempat akan disampaikan oleh Ghea Safira dengan judul materinya adalah tayamum. Kepada Saudari Ghea Safira dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang tayamum ini. Tayamum adalah mensucikan diri dari hadas besar maupun hadas kecil tanpa menggunakan air dan menggantikannya dengan pasir atau debu yang suci. Tayamum dapat dilakukan apabila seorang muslim dalam keadaan berpergian jauh dan ketika kekurangan air. Maka di saat seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringan kepada hambanya dengan menggantikan wudhu ini dengan cara bertayamum. Dalil yang menyebutkan kemudahan bersuci ini dengan cara bertayamum dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, "Dan jika kamu sakit dan dalam keadaan musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah menggunakan tanah yang baik lagi suci, dan sapulah muka dan tanganmu." Tayamum tentunya berbeda dengan wudhu, dan media digunakan pun juga berbeda.
Sebelum melakukan tayamum, kita terlebih dahulu harus mengetahui syarat dalam melakukan tayamum tersebut. Syaratnya yaitu pertama, sulit menemukan air, kedua, debu yang suci, ketiga, mengerti tata cara tayamum, keempat, dilakukan pada waktu sholat, kelima, 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu, keenam, paham rukun tayamum. Tata cara tayamum: 1. Siapkan debu atau tanah. 2. Disunahkan menghadap kiblat. 3. Letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. 4. Baca basmalah dan niat tayamum. Kelima, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah, cukup dengan 1 kali menyentuh debu. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi tayamum ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Destria Safitri. Kepada Saudari dipersilahkan. Mandi wajib atau mandi besar? Nah, mandi wajib atau mandi besar adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Nah, tata cara melaksanakan mandi wajib itu ada 4. Yang pertama, itu diawali dengan bacaan niat mandi wajib setelah melakukan hadas besar. Dan yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga adalah membasuh kemaluan. Yang keempat, berwudu secara sempurna seperti wudu untuk sholat. Nah, niat mandi besar atau mandi wajib adalah sebagai berikut. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardulillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.